Halo Sobat ASN Indonesia, dalam beberapa hari terakhir, berita mengenai pemutusan kontrak P3K di sejumlah instansi pemerintah daerah ramai dibahas di media sosial. Topik ini patut menjadi perhatian serius bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan P3K dan P3K paruh waktu. Hal ini menegaskan satu hal penting, kinerja kita sebagai ASN selalu dinilai. Instansi akan terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Di video kali ini, saya akan mencoba memberikan pencerahan kepada seluruh teman-teman P3K. Kita akan membahas dua hal penting. Pertama, alasan mengapa kontrak P3K dapat diputus oleh instansi. Kedua, langkah-langkah yang harus ditempuh jika kondisi itu benar-benar terjadi. Jika kontrak diputus, ada prosedur, ada mekanisme, ada ruang klarifikasi, dan ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan. Semua itu akan kita bahas secara singkat dan jelas di video ini. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai selesai, karena informasi ini sangat penting untuk masa depan kita sebagai P3K. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, untuk Sobat ASN yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, silakan kunjungi tautan link yang tersedia di deskripsi video ini. Di laman tersebut tersedia contoh soal ujian dinas. Tersedia juga contoh soal-soal ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Selain itu, ada kumpulan soal seleksi kompetensi P3K terbaru untuk tahun 2026. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan video berikutnya. Sebelum penjelasan lebih jauh, seluruh Sobat ASN, khususnya rekan-rekan P3K, perlu memahami satu hal yang sangat mendasar, yaitu definisi tentang dari pemutusan kontrak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K atau yang lebih dikenal dengan pemutusan kontrak adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai P3K. Definisi ini penting untuk dipahami sejak awal, agar tidak terjadi salah tafsir, agar setiap P3K memiliki kesadaran hukum yang utuh, dan agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai aturan yang berlaku. Sobat P3K, perlu dipahami bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K memiliki 3 jenis. Pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat. Kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dapat dilakukan dengan hormat dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan. Kedua, apabila P3K meninggal dunia. Ketiga, pemutusan kontrak atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan. Keempat, akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada pengurangan jumlah P3K. Yang kelima, apabila P3K dinyatakan tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Selanjutnya kita masuk pada pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K yang dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jenis pemutusan ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, P3K dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan tanpa unsur perencanaan. Yang kedua, P3K melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, P3K tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Perlu dipahami
Pemutusan kontrak pada kategori ini tetap dilakukan dengan hormat. Namun keputusan tersebut bukan atas kehendak P3K, melainkan karena tidak terpenuhinya kewajiban hukum, disiplin, atau kinerja. Selanjutnya kita bahas pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K yang dilakukan tidak dengan hormat. Jenis pemutusan ini merupakan sanksi paling berat dan memiliki konsekuensi hukum serta administratif yang serius. Pemutusan kontrak tidak dengan hormat dapat terjadi apabila P3K melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, P3K dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan, dan atau tindak pidana umum. Pemutusan kontrak tidak dengan hormat juga berlaku bagi P3K yang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ketentuan ini menegaskan kewajiban netralitas P3K dalam sistem pemerintahan. Terakhir, P3K dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Poin ini penting untuk dipahami secara serius, karena pemutusan kontrak tidak dengan hormat mencerminkan pelanggaran berat terhadap hukum, etika jabatan, dan prinsip dasar ASN. Selanjutnya, kita akan membahas upaya yang dapat ditempuh apabila rekan-rekan P3K mengalami pemutusan hubungan perjanjian kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN diberikan hak untuk menempuh upaya administratif. Salah satu upaya tersebut adalah mengajukan banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Banding administratif ini dapat diajukan terhadap keputusan yang berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Ketentuan ini menunjukkan bahwa P3K tidak berada pada posisi yang pasif. Ada jalur resmi, ada mekanisme hukum, dan ada lembaga yang berwenang menilai kembali keputusan PPK secara objektif. Namun upaya ini harus dilakukan secara tertib, harus sesuai prosedur, harus didukung alasan yang jelas, dan harus disertai bukti yang relevan. Dengan memahami ketentuan ini, rekan-rekan P3K diharapkan mampu mengambil langkah yang tepat, rasional, dan sesuai hukum apabila menghadapi pemutusan kontrak. Sebagai penutup, Sobat ASN dan rekan-rekan P3K, ada satu pesan penting yang perlu kita pegang bersama. Pemutusan kontrak P3K memang telah diatur dalam aturan yang sudah jelas. Ada alasan, ada jenisnya, dan ada prosesnya. Karena itu, kinerja, disiplin, dan sikap profesional tetap menjadi kunci utama. Di sisi lain, teman-teman juga perlu tahu bahwa negara telah menyiapkan jalur perlindungan. Jika suatu saat mengalami pemutusan kontrak, rekan-rekan P3K punya hak untuk menempuh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tidak perlu panik, yang penting pahami aturan, jaga kinerja, jaga etika, dan jika ada masalah, ambil langkah yang tepat dan sesuai jalur. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memberi gambaran yang lebih jelas untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.